Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai Krakatau Steel. Saya Nurul yang akan mempresentasikan mengenai profil dan latar belakang dari Krakatau Steel. Jadi KRAS atau Krakatau Steel Persero ini merupakan BUMN yang didirikan pada tahun 1970 di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. KRAS ini memang sewaktu itu didirikan dengan tujuan untuk menjadi produsen baja terbesar di Indonesia. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu selama berpuluh-puluh tahun, KRAS ini mengalami masalah dan masalah ini akan kami bahas. Jadi sesuai dengan yang bisa teman-teman lihat, ini ada headline dari 3 media online di Indonesia, itu menyampaikan hal yang sama bahwa Krakatau Steel mencatatkan kerugian dengan nilai yang cukup besar. Di sini tercatat sudah mencapai 2,97 triliun. Jadi kerugian tersebut kenapa bisa mencapai nominal yang sekian itu karena memang sudah ruginya 7 tahun secara berturut-turut. Kemudian kerugian ini coba kami analisis. Ini bisa dilihat bahwa penyebab kerugiannya adalah karena pendapatan yang menurun. Jadi pendapatan ini menurun karena memang daya beli dari baja lokal dalam negeri juga mengalami penurunan. Dan ini disebabkan oleh pembaruan peraturan tahun 2018, pembaruan peraturannya Permendag, itu mengenai ketentuan impor besi dan baja. Sebenarnya pembaruan peraturan ini gunanya untuk meningkatkan efektivitas dari impor raw material. Jadi supaya raw material bisa masuk ke Indonesia dengan lebih mudah, akan tetapi hal ini dimanfaatkan oleh pengimpor untuk mengubah HS code atau HS number dari baja karbon menjadi baja paduan. Jadi secara otomatis volumenya akan tersubstitusi. Jadi baja karbon yang masuk ke Indonesia itu lebih sedikit, tapi baja paduan yang masuk ke Indonesia lebih banyak, sehingga terjadi banjir impor baja paduan. Perlu teman-teman ketahui bahwa harga produk impor dari mostly dari Cina ini 30% lebih murah dari baja lokal, sehingga tentu saja terjadi penurunan pendapatan yang signifikan. Kenapa bisa lebih murah? Karena adanya tax rebate. Tax rebate itu adalah pemangkasan biaya. Kemudian yang nomor 2, kenapa Krakatau Steel mengalami kerugian itu karena produksi yang belum optimal. Jadi dilansir dari CNBC mengatakan bahwa kapasitas produksi dari Krakatau Steel itu masih mencapai 43%. Kemudian kami mencoba menyimpulkan, jadi dari permasalahan yang sebelumnya tadi ada yang sudah ditangani dan ada yang belum ditangani. Jadi mengenai baja yang impor tadi, banjir tadi sudah dilakukan penanganan, jadi pemerintah berusaha melakukan perlindungan besi dan baja lokal, itu diantaranya dengan melakukan ini ya, penguatan atau memperketat pengawasan di bagian border di mana baja impor itu masuk. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan hutang tadi sebesar 2,97 triliun. Jadi liabilitas yang besar ini perlu direlaksasi dan dilakukan restrukturisasi utang. Jadi Krakatau Steel sudah mengumumkan restrukturisasi utang itu tercatat dari Januari 2020. Kemudian yang nomor 3 itu masalah produksi yang belum optimal. Jadi di Rut Utama Krakatau Steel mengatakan bahwa ketika masalah impor yang tadi sudah selesai ditangani, maka pihaknya optimis Krakatau Steel akan bisa menaikkan kapasitas produksi karena menurut beliau pada bulan Oktober 2019 itu Krakatau Steel sudah mencapai produksi yang baik. Selanjutnya mengenai optimalisasi ini karena memang jangka panjang akan kami bahas lebih lanjut melalui analisis SWOT. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang
kerangka konseptual, dan analisis apa saja yang dipakai dalam kasus ini. Yang pertama adalah analisis Critical Success Factor atau biasa disebut dengan analisis CSF. CSF ini merupakan hal-hal yang harus berjalan dengan baik dalam rangka memastikan keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. CSF ini berasal dari faktor internal perusahaan. CSF ini dapat meliputi kualitas produk yang dihasilkan, layanan kepada pelanggan, harga produk dipasarkan, sumber daya perusahaan, teknologi yang digunakan, serta faktor kritis lainnya, yang mana dalam analisis SWOT termasuk ke dalam strength dan weakness. Kemudian yang kedua adalah analisis PESTEL. Sebelumnya disebut dengan analisis PES, yaitu analisis terhadap faktor lingkungan eksternal bisnis yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Analisis PES ini kemudian dimodifikasi dengan ditambahkan faktor environment atau lingkungan dan faktor legal atau hukum, yang kemudian disebut dengan analisis PESTEL. Analisis PESTEL ini jika dihubungkan dengan analisis SWOT termasuk ke dalam opportunity dan threat karena berasal dari sumber eksternal perusahaan. Yang ketiga adalah analisis SWOT yang meliputi strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, weakness adalah kelemahan yang ada pada perusahaan, opportunity adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, dan threat adalah ancaman yang mungkin muncul. Keempat faktor ini kemudian membentuk suatu formulasi strategi yang diklasifikasikan ke dalam 3 level. Yang pertama adalah corporate level strategi, yaitu bagaimana caranya perusahaan dapat mengelola pertumbuhan dan perkembangan organisasi sehingga perusahaan tersebut dapat memaksimalkan kemampuan jangka panjangnya untuk menciptakan value perusahaan. Yang kedua adalah business level strategi, yaitu bagaimana caranya perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang menguntungkan serta mencari cara untuk menghadapi tantangan dan bagaimana caranya perusahaan agar dapat bersaing secara efektif dalam dunia industri. Yang ketiga adalah functional level strategi, yaitu bagaimana caranya perusahaan meningkatkan kemampuan departemen organisasi untuk menciptakan value perusahaan. Yang keempat adalah matriks SWOT, yaitu perpaduan antara faktor internal dan eksternal yang menghasilkan 4 strategi. Yang pertama adalah strategi SO, yang merupakan kombinasi dari strength dan opportunity. Jadi strategi ini memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua adalah strategi ST yang merupakan kombinasi dari strength dan threat. Nah, strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengatasi ancaman, baik ancaman dari luar perusahaan atau maupun dari dalam perusahaan. Yang ketiga adalah strategi WO yang merupakan kombinasi dari weakness dan opportunity. Jadi strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Yang keempat adalah strategi WT yang merupakan kombinasi dari weakness dan threat. Jadi strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada. Nah, keempat analisis tadi jika dikombinasikan akan menghasilkan kerangka konseptual sebagai berikut, yaitu analisis CSF untuk menganalisis faktor internal perusahaan, kemudian analisis PESTEL untuk menganalisis faktor eksternal perusahaan, yang kemudian faktor internal dan eksternal ini dikombinasikan menjadi analisis SWOT. Kemudian dari analisis SWOT ini akan menghasilkan matriks TOWS atau matriks SWOT, yang mana dia akan dijadikan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Baik, terima kasih. Saya akan membahas bagaimana analisis internal dilakukan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa analisis CSF, Critical Success Factor, itu berupaya mengidentifikasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan, sehingga dapat mendukung identifikasi kekuatan dan kelemahan. Dalam melakukan analisis CSF, tentunya juga perlu mengetahui bagaimana kegiatan operasional bisnis Krakatau Steel. Detailnya kami cantumkan di makalah. Nah, pada tabel ini, kami cantumkan berbagai tujuan umum perusahaan dari berbagai perspektif, seperti logistik, layanan customer,
operasi produksi. Nah, ini tujuan yang akan kami jadikan fokus permasalahan yang akan kami bahas sampai kesimpulan dan solusi nantinya. Kemudian ada SDM, lingkungan, dan finansial anggaran. Nah, tujuan umum ini kami adopsi dari Annual Report 2018 dan kami juga jabarkan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan umum ini dalam CSF. Dan ukuran kinerja juga yang reasonable. Jadi secara umum tabel ini bisa juga dikatakan mirip dengan peta strategis perusahaan, atau kalau dalam konsep balance scorecard itu finansial, perspektif, customer, internal, dan learning and growth perspektif. Ini berkaitan dengan SDM-nya. Nah, karena kami fokus pada permasalahan bidang produksi, maka kami akan jabarkan lagi tujuan khususnya mencapai operational excellence dengan 3 CSF. Nah, ini tujuan bidang produksi atau CSF-nya itu perlu meningkatkan plant dan equipment reliability and utilization serta optimalisasi kualitas dan kepastian produk. Untuk meningkatkan reliabilitas dan utilitas atau utilisasi mesin itu dilakukan dengan cara meningkatkan waktu kesiapan mesin pabrik, optimalisasi proses produksi, meningkatkan kualitas hasil produksi. Ini juga berkaitan dengan tujuan ketiga. Kemudian menjaga ketersediaan energi, listrik, gas, batubara. Nah, bagaimana meningkatkan reliabilitas dan utilisasi peralatan itu dengan maintenance dan pemeriksaan berkala, bisa juga penggantian dan penambahan jika diperlukan. Optimalisasi kualitas dan kepastian produk ini dengan cara pengendalian kualitas hasil produksi dari hulu ke hilir. Ini seperti dalam konsep total quality management. Nah, dari sini kita dapat tarik kekuatan dan kelemahan bagian produksi. Nah, kita perlu tahu faktanya gimana. Krakatau Steel ini merupakan BUMN industri strategis yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Meskipun rugi bertahun-tahun, tapi tetap dibantu pemerintah dengan penyertaan modal negara. Ada juga kemudahan pembayaran utang, atau juga dalam mendorong BUMN lain sebagai customer. Sehingga dengan kemudahan-kemudahan itu dalam jangka pendek dapat dilakukan, misalnya pembelian mesin-mesin baru, pembangunan pabrik atau fasilitas pendukung baru untuk energi, pengolahan limbah, distribusi, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi, sekaligus juga menurunkan biaya produksi. Nah, industri baja itu memang memiliki rantai supply yang kompleks dan panjang, namun Krakatau Steel itu sudah memiliki fasilitas terpadu yang terintegrasi juga, walaupun masih ada titik rantai supply yang belum optimal. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa status sebagai BUMN industri strategis dan fasilitas yang terpadu terintegrasi merupakan kekuatan bagian produksi. Di sisi lain, untuk menghasilkan baja berkualitas itu perlu input bahan baku yang juga berkualitas melalui impor, yang ternyata harganya itu tinggi dan fluktuatif karena sangat dipengaruhi dengan kondisi geopolitik dunia. Beberapa penelitian seperti yang sudah kami cantumkan di makalah kami itu menunjukkan bahwa kualitas bahan baku alam di Indonesia itu mayoritas berkadar Fe, logam besinya itu rendah, dan teknologi Krakatau Steel itu belum optimal untuk mengolahnya. Jadi tingginya biaya produksi karena impor bahan baku yang berkualitas dan juga teknologi yang belum optimal untuk mengolah biji kadar besi rendah, yang itu merupakan kelemahan bagian produksi. Nah, demikianlah analisis internal yang kami lakukan. Selanjutnya adalah bagaimana analisis eksternal dilakukan. Halo semuanya, di sini saya akan melakukan analisis eksternal dari PT Krakatau Steel Tbk menggunakan metode PESTEL, di mana faktor yang diteliti adalah ada faktor politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan ekologi lingkungan. Yang pertama ada faktor politik.
penandatanganan MOU untuk supply produk baja dan jasa terkait, serta long-term supply agreement untuk supply CRC dengan beberapa BUMN pada tanggal 30 Oktober 2018, bersumber dari Public Expose KRAS 2019. Nah, di sini terdapat perjanjian antara BUMN dengan PT Krakatau Steel, di mana BUMN diharuskan untuk menggunakan produk dalam negeri. Jadi produk baja dalam negeri bisa terjamin untuk terserap oleh pasar. Dan kita mencoba untuk lompat ke sosial budaya. Ini adalah akibat dari politik keputusan MOU tersebut, pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh BUMN karya menggunakan suplai PT Krakatau Steel Tbk, bersumber dari Public Expose KRAS 2019. Nah, ini adalah akibat dari MOU tersebut. Jadi, menjadikan suatu budaya baru untuk menggunakan produk dalam negeri, terkhususnya baja. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Konsumsi baja domestik sepanjang tahun 2019 sampai 2017 mengalami pertumbuhan secara compound annual growth rate sebesar 7,19%. Bisa dilihat di sini, konsumsi baja domestik pada tahun 2009 adalah 7,4 juta ton hingga naik pada tahun 2018 mencapai 14,2 juta ton. Nah, bisa dilihat di sini juga, yang warna biru ini adalah impor baja ke Indonesia. Terlihat jelas bahwa impor baja Indonesia ini lebih besar daripada produk dalam negeri itu sendiri. Jadi, produksi dalam negeri itu belum bisa mencukupi kebutuhan dari baja tersebut itu sendiri. Yang kedua, juga baja masih didominasi dengan barang impor. Harga baja lokal kalah bersaing dengan baja impor. Indonesia memproduksi baja dengan harga $600 per ton, sedangkan Cina $400 per ton, bersumber dari CNBC Indonesia 2019 lalu. Nah, bisa dilihat di sini, harga produksi Indonesia ini jauh lebih tinggi daripada di Cina. Jadi ini adalah suatu kelemahan ya. Selanjutnya di bidang teknologi, PT Krakatau Steel Tbk masih menggunakan teknologi lama, bersumber dari CNBC, dikatakan langsung oleh Bapak Yusuf Kala pada tahun 2019 lalu. Bisa dilihat di sini bahwa teknologi yang digunakan PT Krakatau Steel ini masih tertinggal dengan teknologi yang digunakan oleh negara-negara lain. Jika dihubungkan dengan faktor ekonomi yang tadi, di sini China bisa memproduksi $400 per ton, Indonesia $600 per ton. Jika dihubungkan dengan teknologi, bisa jadi teknologi ini bisa melakukan efisiensi biaya untuk memproduksi baja tersebut. Dan yang terakhir, ekologi lingkungan. Produksi baja menimbulkan limbah slag, yang merupakan limbah beracun B3. Pengolahan slag baja menjadi semen dengan kualitas semen yang lebih kuat daripada semen konvensional. Nah, di sini Krakatau Steel sudah melakukan pengolahan limbah slag, di mana bekerja sama dengan Krakatau Semen Indonesia, mereka mengolah limbah slag menjadi campuran dari semen, dan semen tersebut disinyalir lebih kuat daripada semen konvensional, bersumber dari kumparan tahun 2019. Dari analisis ini, ada poin-poin yang bisa dilihat di sini adalah peluang dan ancaman. Yang dari peluang, pertama, meningkatnya kebutuhan baja nasional. Yang kedua, MOU dengan beberapa BUMN. Yang ketiga, pengolahan slag menjadi semen tersebut. Ada juga ancaman yang ditimbulkan dari analisis eksternal tadi. Yang pertama ada kualitas dan harga baja impor, di mana lebih baik daripada di dalam negeri. Dan yang kedua, teknologi yang digunakan masih belum memadai. Dilihat tadi adalah teknologi yang masih teknologi lama, tidak seperti yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan pesaing di luar negeri. Nah, mungkin itu analisis eksternal dari saya. Dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil matriks, kesimpulan, dan juga solusi. Untuk yang pertama, dari segi strength atau kekuatan, kita ketahui bahwa PT Krakatau Steel ini merupakan salah satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang baja. Nah, yang itu itu menjadikan Krakatau Steel sebagai BUMN industri strategis yang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Nah, yang kedua, fasilitas produksi yang digunakan PT Krakatau Steel juga sudah terpadu dan terintegrasi. Dari segi weakness atau kelemahannya, yang pertama, high production cost, karena Krakatau Steel ini banyak mengimpor bahan baku. Yang kedua, teknologi yang digunakan juga belum terlalu optimal untuk mengolah bahan baku tersebut. Untuk selanjutnya dari segi opportunities atau peluangnya,
Yang pertama, meningkatnya kebutuhan baja dalam negeri. Dan yang kedua, MOU dengan BUMN lain. Jadi Krakatau Steel ini sudah melakukan beberapa kerjasama dengan BUMN lain untuk menyediakan bahan produksi. Nah, yang ketiga, Krakatau Steel sudah melakukan pengolahan slag menjadi produk yang bisa dijual. Untuk dari segi threats-nya atau ancamannya, yang pertama, perusahaan lain atau negara lain itu mempunyai kualitas bahan produk impor yang lebih baik dan harganya jauh lebih murah dibanding dengan Krakatau Steel punya. Untuk yang kedua, teknologinya juga lama. Nah, korelasi antara kekuatan dan juga opportunities untuk memanfaatkan produk opportunities itu adalah yang pertama, kita dapat membeli mesin produk baru dan mengoptimalisasi utilitasnya, yang nantinya akan berguna untuk menambah kapasitas produksinya. Dan yang kedua, kita dapat mengelola pengiriman limbah slag ke fasilitas pengolahan limbah yang dapat dijadikan produk atau semen. Nah, korelasi antara strength, kekuatan, dengan untuk meminimalisir ancamannya, yang pertama, kita dapat melakukan upgrade teknologi untuk efisiensi produksi tersebut. Dan yang kedua, kita dapat memperkuat integrasi proses produksi dulu untuk menciptakan bahan baku yang berkualitas unggul. Nah, selanjutnya, untuk meminimalisir kelemahan dengan meningkatkan peluang, yang pertama, kita dapat memaksimalkan dan terus meningkatkan produksi untuk konsumsi di dalam negeri. Dan yang kedua, kita dapat menjual olahan limbah tadi untuk menutup cost yang tinggi. Nah, selanjutnya, korelasi antara untuk meminimalisir kelemahan dan menghindari threats-nya atau ancamannya, yang pertama, kita dapat mengganti teknologi untuk mengoptimalisasi produk itu tersebut. Nah, yang kedua, kita dapat mengeksplor bahan baku di dalam negeri. Selanjutnya, kesimpulan yang kami dapat dari kasus PT Krakatau Steel ini, kita dapat mengoptimalisasi produksi PT Krakatau Steel dengan beberapa cara. Yang pertama, investasi modal yang dialokasikan nantinya untuk membeli mesin pabrik dan untuk melakukan upgrade teknologi untuk efisiensi produknya tersebut. Nah, yang kedua, untuk kita dapat memperkuat integrasi proses produksi untuk meningkatkan kualitas bahan produk dan mengalokasikan distribusi pengolahan limbah agar dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual dan juga berkualitas. Nah, yang terakhir, solusi yang kami rundingkan untuk bisa menyelesaikan kasus ini adalah yang pertama, Krakatau Steel dapat menambah kapasitas produksi dengan melakukan pembelian mesin pabrik. Dan yang kedua, Krakatau Steel juga dapat meningkatkan efisiensi dengan melakukan upgrade teknologi untuk menekan biaya produksinya. Dan yang ketiga, mengelola limbah produksi menjadi produk yang memiliki nilai jual, apalagi dia berkualitas. Dalam kasus ini, limbah slag itu dapat diolah menjadi semen. Dan yang keempat, Krakatau Steel juga dapat memperkuat integrasi proses produksi dan melakukan eksplorasi untuk menciptakan bahan baku dengan kualitas yang unggul sehingga akan menekan kuantitas impor itu sendiri. Nah, yang terakhir, Krakatau Steel juga dapat menjaga hubungan baik dengan beberapa BUMN dan perusahaan lainnya untuk membuka peluang kerjasama. Seperti yang tadi sudah disebutkan, Krakatau Steel sudah melakukan kerjasama atau menandatangani MOU dengan beberapa perusahaan lain untuk menyediakan bahan produksi. Nah, nantinya kami berharap dari situlah itu dapat berjalan lama atau dapat memaintain produk Krakatau Steel agar terus meningkat. Gitu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.